Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfirullah wad'ullaha mukhlishina lahuddin wa tasaddaqu wa'malu salihah innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya kejadian gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kuasanya dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti dan ingin memperingatkan hamba-hambanya akan kekuasaan dan kebesarannya, agar kita semua kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami kirimkan tanda-tanda itu, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperingatkan kita semua agar kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kejadian gerhana bulan maupun gerhana matahari merupakan salah satu sebab tanda akan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita semua untuk bersegera memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersegera memperbanyak doa, untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, fa idza raaitum dzalik fafza'u ila dzikrillah fafza'u ila shalah. Maka apabila kalian telah melihat gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka bersegeralah kepada berzikir kepada Allah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendirikan salat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari, bahwasanya sesungguhnya syariat Islam ingin atau hendak membatalkan keyakinan-keyakinan yang keliru dan bahkan yang dapat menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Sebagian orang meyakini bahwasanya jikalau ada gerhana bulan, jikalau terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka itu adalah tanda kematian bagi seseorang. Dan jikalau terdapat gerhana bulan atau gerhana matahari,
sebagian orang meyakini maka itu adalah tanda kelahiran bagi seseorang yang kelak akan memiliki pengaruh besar di dunia ini. Maka semua keyakinan-keyakinan yang beredar di masyarakat, yang beredar di kalangan umum, ingin syariat Islam ingin membatalkannya, karena syariat Islam hendak mengembalikan manusia kepada fitrahnya, agar kita selalu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Dan tidaklah terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kebesaran perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pergantikan malam dan siang. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bulan dan matahari. Oleh sebab itu, janganlah kalian menyembah bulan, janganlah kalian menyembah matahari, namun sembahlah Allah saja. Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kalian benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya merupakan salah satu di antara tanda-tanda kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka sesungguhnya gerhana tersebut terjadi karena kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerhana tersebut terjadi bukan karena ada seseorang yang meninggal ataupun ada seorang bayi yang lahir yang kelak berpengaruh di muka bumi ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya kelak akan ada suatu hari yang mana kita semua akan menghadapinya, akan berada di dalamnya, yaitu suatu hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan muka bumi ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan seluruh manusia yang ada di dalam kuburnya. Itulah hari kiamat, hari yang penuh dengan kedahsyatan, hari yang sangat hebat, hari yang penuh dengan kengerian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita keadaan hari kiamat, yang mana pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan seluruh muka bumi ini, dan yang merasakan, menyaksikan hari kiamat nanti kelak hanyalah sisa-sisa dari orang kafir yang masih hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Maka apabila mata terbelalak dan apabila gerhana matahari sudah terjadi nanti di hari kiamat, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak nanti pada hari kiamat akan Allah kumpulkan matahari dan bulan, akan Allah tabrakkan matahari dan bulan, maka ketika itu manusia berkata, ainal mafar, di manakah tempat pelarian, di manakah tempat kita untuk kabur? Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat manusia ketika itu untuk kabur. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, ketika itu di hari kiamat seluruh manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan muka bumi ini,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia yang ada di dalam kubur. Maka ketika itu seluruh manusia pasti akan merasakan kengerian dan kedahsyatan hari kiamat, kengerian dan kedahsyatan peristiwa-peristiwa yang ada di padang mahsyar. Dan ketika itu juga manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya ketika di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang mulia, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat kecuali akan Allah ajak bicara. Tidak ada di antara dirinya dan di antara Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Maka ketika kita semua menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kita yang ada di dunia, tidaklah ketika itu kita melihat sebelah kanan kita kecuali kita lihat amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di dunia. Fayanduru ma ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan tidaklah ketika itu kita melihat di sebelah kiri kita kecuali yang kita lihat adalah amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Fattakun nar walau bisyikki tamroh." Maka takutlah kalian terhadap api neraka, lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Wa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan apabila kalian tidak bisa bersedekah dengan harta, dengan makanan, maka cukup bagi kalian untuk berkata yang baik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apakah kita semua telah mempersiapkan bekal kelak di hari kiamat dan ketika kita telah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah." Akan tetapi pada hakikatnya manusia itu telah tahu, telah memahami keadaannya ketika di hari kiamat. Karena kita semua sudah mengetahui apa yang telah kita amalkan di dunia. Apakah kita memperbanyak amalan soleh, apakah kita justru banyak berbuat maksiat. Walau alqa ma'adhirah. Meskipun nanti manusia ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak mengutarakan alasan-alasan atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha cepat hisabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan satupun amalan yang kecil maupun yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya di dalam sebuah kitab catatan amal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan sekecil amalan apapun, sebesar amalan apapun kecuali telah dicatat di dalam sebuah kitab catatan amal. Dan nanti kelak di hari kiamat seluruh amalan yang telah kita kerjakan di dunia akan Allah tampakkan kepada kita. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi salah seorang hambanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka surga Allah sesungguhnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab yang mulia, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya."
itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka di antara amalan-amalan, perkara-perkara yang dapat kita amalkan agar kelak nanti di hari kiamat Allah memudahkan perjalanan kita, meringankan perjalanan kita di hari kiamat sampai nanti masuk surga. Di antara amalan-amalan, perkara-perkara yang dapat kita amalkan, hendaknya setiap dari kita untuk selalu ittiba, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap peribadatan dan ritual keagamaan yang ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Hendaknya kita semua tidaklah melakukan ibadah, tidaklah merayakan suatu ritual keagamaan Islam kecuali ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada contohnya dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan tidak boleh bagi kita semua mengada-ngada atau membuat-buat amalan-amalan baru, ritual keagamaan baru yang tidak ada asal usulnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Bagi kalian sunnahku, ajaran-ajaran pokok agama Islam yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas kalian sunnahnya para khulafaur rasyidin yang Allah beri petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham, dengan gigitan yang kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru di dalam agama ini, perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diadakan di dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kebid'ahan itu tempatnya di neraka. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka barang siapa yang senantiasa untuk selalu mengikuti, meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala bentuk ritual peribadatan yang ada di dalam agama Islam ini, baik itu dalam permasalahan ibadah, baik itu dalam permasalahan akhlak, baik itu dalam permasalahan muamalat, baik itu dalam permasalahan akidah, maka nanti pada hari kiamat orang-orang yang setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah jadikan wajah mereka berseri-seri putih bersinar. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka mengada-ngadakan sebuah ibadah yang tidak ada asal usulnya, yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di hari kiamat muka mereka akan berubah menjadi hitam muram. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat nanti ada muka-muka yang putih, wajahnya berseri. Itulah ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari kiamat nanti juga ada orang-orang yang mukanya hitam muram, maka itulah ahli bid'ah yang tidak setia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengada-ngadakan perkara baru di dalam agama Islam ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga apabila seseorang setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempraktekkan segala bentuk ritual keagamaan yang ada di dalam agama Islam,
maka kelak orang tersebut akan Allah mudahkan untuk bisa memasuki telaga Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti, telaga Al-Kautsar. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya telaga Nabi Muhammad SAW di dalamnya terdapat bejana maupun gelas-gelas yang dapat kita gunakan untuk minum, yang apabila seseorang pada hari kiamat nanti bisa memasuki telaga Nabi Muhammad SAW dan minum air yang ada di dalamnya, maka orang tersebut tidak akan merasa dahaga, tidak akan kehausan setelah itu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang mulia, menggambarkan kepada kita telaganya, telaga Al-Kautsar, la aniyatuha aktsaru min adadi nujumis sama wa kawakibiha. Sungguh benar-benar bejana-bejana, gelas-gelas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak yang ada di telaganya Nabi Muhammad SAW, gelas-gelas tersebut sangatlah banyak, melebihi bintang-bintang yang ada di langit dan benda-benda yang ada di langit. Man syariba minha lam yadhma akhira ma alaihi. Barang siapa yang dapat meminum seteguk air saja dari air yang ada di telaga Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah merasakan dahaga setelah itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kalaulah seandainya seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini seluruhnya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka kita katakan wa khairul haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak orang yang merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun hal tersebut menjadikan kita takjub, namun sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul la yastawil khabithu minat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidaklah sama antara yang jelek dan antara yang baik, meskipun yang jelek itu sangatlah banyak dan menjadikan kalian takjub. Kul la yastawil khabitha minat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah kalian wahai manusia yang telah Allah berikan akal, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberuntungan, menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga tidak lupa di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan ini khatib nasihatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita gunakan waktu ini untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita haturkan, yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezekinya bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga selalu senantiasa mengguyurkan rezekinya di negeri kita yang tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab yang mulia, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya dari langit berupa hujan yang penuh dengan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan anak keturunannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan,
akan menjadikan baginya tanah-tanah yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, begitu juga mudah-mudahan dengan istighfar kita maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan diri kita dari azabnya, akan menghindarkan lingkungan kita, negara kita dari azabnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka apabila di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum apabila mereka masih senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa, marilah kita dalam waktu ini, di waktu ini, untuk selalu senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada sanak saudara kita, kepada negeri kita yang tercinta. Dan hendaknya juga kita selalu senantiasa berdoa, mendoakan pemimpin kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pemimpin kita kekuatan untuk bisa memerintah negara kita ini dengan penuh kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq ra'isal bilad lima fihi khairal ibad. Allahumma waffiq ra'isal bilad lima fihi khairal ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.